Shalom, Tuhan Yesus memberkati di dalam damai, di dalam kasih sayang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada 34 perangkat, tetapi saya percaya bahwa ada lebih dari 34 orang yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di dalam bulan Agustus ini kita berbicara tentang Kristus yang memberi kepada kita kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya merdeka, hidup merdeka, bebas. Tetapi ingat, bukan bebas berlaku semaunya, tetapi bebas tidak terikat dosa. Karena dosa itu yang menghalangi kita kepada Tuhan. Itu yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan. Dimerdekakan dan dibebaskan. Saya percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik buat kita. Ayo siapkan Alkitab kita dan kita siap mendengar firman Tuhan. Buka sama-sama Galatia pasal kelima. Galatia pasal kelima. Satu ayat yang akan kita baca, tetapi tetap saya akan bilang kepada Bapak Ibu sekalian, baca sepenuhnya ayat demi ayat. Kita memang memiliki keterbatasan waktu di siaran online ini, di ibadah online ini, tetapi di luar ini Bapak Ibu punya kebebasan waktu yang lebih lagi. Bapak Ibu bisa baca firman Tuhan dan bisa merenungkan firman Tuhan. Ingat ya, jangan hanya di ibadah ini aja Bapak baca Alkitab, Ibu baca Alkitab, saudara-saudara baca Alkitab, di luar tidak baca Alkitab. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Bayangkan waktu sebentar ini jalannya cepat sekali. Ayo baca. Galatia pasal 5, ayat yang ke-1. Satu ayat yang akan kita baca, judul perikopnya adalah kemerdekaan Kristen, dan judul khotbah saya adalah sungguh-sungguh dimerdekakan. Judul khotbah pagi ini adalah sungguh-sungguh dimerdekakan. Kita baca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 1 firman Tuhan bilang ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih artinya sungguh-sungguh? Ayo, apa artinya sungguh-sungguh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba ambil yang gampangnya aja. Sungguh-sungguh itu tidak setengah-setengah. Betul ya, sungguh-sungguh itu tidak setengah-setengah. Sungguh-sungguh itu tidak separuh jalan. Ya. Sungguh-sungguh itu juga kalau pakai bahasa saya tidak setengah mateng. Saya pakai bahasa yang gampang. Sungguh-sungguh itu serius dikerjakan. Lebih yang namanya punya waktu untuk mengerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, enak nggak sih kalau kita makan sesuatu hal yang semestinya enak, tetapi kita cuma setengah-setengah aja. Seneng nggak sih kita kalau seumpamanya ada kita membayar suatu pekerjaan supaya orang mengerjakan ini, tapi dikerjakan dengan setengah-setengah. Setengah iya mau, setengah enggak mau. Enak nggak sih kalau seumpamanya kita cuci baju dan kita jemur setengah kering, setengah basah, dan kita pergunakan itu? Saya jamin sakit Bapak Ibu. Ya, saya jamin bisa sakit. Jadi yang lebih bagus adalah yang benar-benar kering. Kalau seumpamanya apapun yang sesungguhnya 100%. Nah, firman Tuhan pada hari ini bilang ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tidak setengah, badannya merdeka tetapi jiwanya tertahan. Badannya merdeka tetapi rohnya terbelenggu. Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh merdeka. Dan Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia, kalau Bapak Ibu baca di dalam Galatia 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita akan menemukan tentang lagi yang namanya di Galatia pasal 4, tentang namanya tidak ada lagi perhambaan. Paulus mengajarkan itu Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa ini adalah isi hati Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh itu apa sih Bapak Ibu? Tuhan menginginkan sesuatu hal yang sungguh-sungguh serius, jangan setengah-setengah. Bapak Ibu, tidak ada waktunya untuk bernegosiasi dengan yang namanya hal-hal yang membawa kita kepada kebinasaan. Coba bayangkan, ada seorang dokter bertanya kepada pasiennya, yang mungkin dia punya keluhan. Ya, Bapak bagaimana? Mau hidup sehat? Enggak. Mau. Ya,
ini aturannya. Jangan makan ini ya Pak, jangan makan ini. Bapak mesti pindah makan makanan yang sehat. Minum minuman yang sehat. Terusnya sang bapak bilang, boleh nggak saya negosiasi dok? Kalau biasanya saya makan durian, saya cuma makan setengahnya aja. Boleh nggak dok? Seumpamanya. Dulu ngerokoknya masih setengah bungkus. Sekarang 3 batang aja dok. Jadi pagi iya, siang iya, malam sebelum tutup tidur iya sekali lagi. Bapak mau sehat atau tidak? Dokternya bertanya. Kalau mau sehat harus sungguh-sungguh ikuti yang perintah saya. Sungguh-sungguh di dalam dunia ini bermanfaat, apalagi di dalam hal rohani. Sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan, kata sungguh-sungguh ini adalah artinya luar biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan tentang anak bungsu yang keluar lari daripada rumah orang tuanya dan dia bawa hartanya, dan dia balik lagi dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, gembel. Lihat apa yang terjadi. Bapaknya lihat dari jauh dan bapaknya berlari untuk memeluk dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu apa yang terjadi? Si bapak memanggil hamba-hambanya. Berikan anak ini baju. Berikan anak ini cincin. Rapikan dia. Apalagi potong lembu tambun terbaik. Tidak setengah-setengah dalam arti yang begini. Ya, saya terima kamu. Tuh, mandi sendiri. Tuh, ambil baju sendiri. Tapi ingat, baju yang seadanya aja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi hal yang baik sepenuhnya. Kalau Bapak memberikan seluruhnya yang terbaik kepada anaknya. Bapak ini memberikan seluruhnya. Bahkan kalau boleh dibilang, bagian dari Bapak dia berikan lagi. Tetapi tidak tersirat di dalam Alkitab, tidak tertulis. Bapak sungguh mau mengasihi anak tersebut. Tidak setengah-setengah. Nah, ini konsep inilah yang mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tubuhnya udah keluar. Udah nyaris keluar. Udah jauh. Mesir udah di belakang sana Bapak Ibu. Tetapi jiwanya, pikirannya, bahkan rohnya masih aja terikat sama yang namanya apa? Tanah Mesir. Oleh sebab itu saya mau sampaikan Bapak Ibu. Sungguh pada waktu itu sepertinya badannya nyaris masuk ke tanah perjanjian. Tetapi jiwanya masih nyangkut di sana. Hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ingat, tidak lagi bernegosiasi. Tidak lagi tawar-menawar dengan yang namanya terikat oleh iblis, yang namanya terikat lagi, yang namanya perbudakan, yang terikat lagi tentang hal yang namanya perambaan. Kita ini Tuhan mau bebaskan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kristus mau supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa Kristus mau, Kristus ingin, dan Kristus merindukan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dan saya percaya kalau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu ada suatu anugerah. Mau saya sampaikan seperti ini. Cukup 1 kali pengorbanan di atas kayu salib. Tuhan mati cukup 1 kali. Untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk saudara-saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini, Kristus cukup 1 kali untuk dia berkorban. Itu sudah kemerdekaan yang dia berikan kepada kita utuh. Karena Tuhan merebut kita, membayar kita lunas dengan darahnya yang kudus. Dia membayar itu dengan nyawanya, dia korbankan karena tidak ada satupun yang bisa menggantikan kita manusia yang berdosa ini untuk bisa ditukarkan dan direbut kembali dari namanya maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata sungguh-sungguh juga ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya pada waktu itu di loteng Yerusalem, dan Tuhan hanya memberikan 1 kali, sekali pencurahan, Tuhan tetap mengalir mengasihi kita. Kalau sampai hari ini
kita namanya kehilangan damai, sejahtera, sukacita, atau mungkin kita secara tidak langsung terbelenggu. Apapun bisa membelenggu kita. Ada yang namanya kesukaran, kesakitan, ada yang namanya rasa bersalah tentang masa lalu, ada yang namanya tentang kekhawatiran akan masa depan. Saya terbelenggu tentang masa. Ayo minta Tuhan lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita harus yang juga mulai melangkah. Kalau saudara ingat, Tuhan juga suruh orang yang sakit itu di tepi kolam Bethesda, bangun, angkat tilammu. Itu disuruh kerja, Bapak Ibu. Itu disuruh aksi. Ya Tuhan, saya mau bebas, saya mau lepas, saya mau merdeka. Tapi Tuhan bilang gitu, apa? Bangun, angkat tilam. Bereskan tilammu, engkau bukan di sini lagi, engkau sudah disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguh merdeka adalah mau yang kerinduan Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus, ada tanda komanya ya, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan lagi sekali lagi, kata sungguh-sungguh ini adalah Tuhan sungguh menghargai kalau kita ini bersungguh hati. Masih poin yang pertama, Tuhan sungguh menghargai kalau kita sungguh-sungguh. Sama, kita sekalian juga ya akan menghargai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh pasti akan disukai banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk buka sama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10, apa yang firman Tuhan tulis? 2 Petrus pasal 1 ayat 10, firman Tuhan bilang gini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah apa? Sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hal yang sama dengan yang namanya kemerdekaan adalah berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu tetap teguh. Hari ini Tuhan kasih kemerdekaan. Pilihan dan panggilan juga termasuk di dalamnya adalah hidup merdeka di dalam Kristus, tidak lagi di dalam perhambaan hukum dosa. Ini adalah panggilan kita dan pilihan kita. Petrus juga menyatakan supaya kita berusaha sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Karena apa? Yang kita usahakan ini mahal. Darah Yesus, hidup Yesus, dan pengorbanan Yesus adalah pemberian yang terbaiknya. Bagaimana jika kita setengah-setengah melakukannya? Nanti pertanggungjawabannya ada di dalam sorga, Bapak Ibu. Kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan, nama kita tidak ada di situ. Tapi kita pernah melakukan hal-hal yang baik seperti ada yang tertulis. Matius 7:21, Tuhan. Ya, jangan sampai itu kejadian. Itu juga berlaku loh buat pendeta-pendeta. Itu juga berlaku loh buat hamba-hamba Tuhan. Buat kita semua berlaku. Ayo hari ini sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu tetap teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Di dalam dunia ini tidak tersandung, dan nanti di dalam kerajaan surga pun tidak tersandung. Ayo, balik lagi yang namanya sungguh-sungguh. Poin yang kedua, yang paling pertama adalah supaya kita sungguh-sungguh. Yang kedua kita ngelihat di sini Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang dari orang-orang yang dibebaskan dan dilepaskan punya perasaan yang amat sangat beda. Bapak Ibu, sedikit saya sharing ya. Dari tahun 95, saya tinggal di daerah rumah ini. Saya, ayah saya, ibu saya, lagi saya single, saya masih di sini, dan saya sampai hari ini pun masih tetap di dalam rumah ini bersama dengan anak, istri, ya, bersama dengan orang tua. Biasanya, kami dengar setiap hari, setiap pagi dari tahun 1995. 1995 itu ada suara burung.
Ya, tetangga kami yang piara burung. Dulu kami sempat piara burung ya, Pak Gembala piara burung, tetapi lama-lamaan kita nggak punya waktu lagi. Akhirnya memang kita tidak piara burung intinya. Tetangga masih pelihara burung. Wah, tiap pagi senang dengerin kicau burung, senang banget. Sampai satu saat karena satu dan lain hal, tetangga kami ini sempat dia beberapa saat dia ada di Jawa Tengah, ya, ada di Jawa Tengah. Inti ceritanya, dari banyak burung yang dia punya, tiba-tiba burung-burung itu sementara dipindahkan dulu. Kita pakai bahasa dipindahkan dulu. Nah, saat dipindahkan itu saya ngelihat banyak orang yang ngambilin. Dikerangkengin, dipindahin, dia bawa pindah. Sementara dipindahkan supaya apa? Mungkin tidak ada yang memelihara pada waktu itu, ya. Karena ada pembantunya apa segala macam yang biasa piara juga sementara ada di lain tempat. Akhirnya tanpa kami sadari, kami tidak mendengar suara burung lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang dengar masih ada lagi, berarti burung-burungnya udah balik lagi. Tapi kami ngalamin yang namanya nyaris beberapa hari, hampir deh, kurang lebih 1 mingguan. Kami nggak dengar suara itu. Mungkin ada juga burung-burung yang dilepas. Ada juga burung-burung yang dilepas. Ada juga burung-burung yang dibiarkan pergi. Tetapi saya percaya, biasanya kalau sudah burung-burung dia dirawat di situ, dibesarkan di situ, dapat makan di situ, dia bisa balik lagi. Itu terbukti dari apa? Pernah ada burung yang lepas, dia nggak bisa pergi jauh-jauh, dia balik lagi ke situ, karena apa? Dia ngeliat teman-temannya masih ada, dan dia lihat ada makanan di dalam sarangnya, masih ada sangkarnya, kepingin balik lagi. Kalau merdeka, kalau lepas memang enak, bisa kemana-mana, bisa bebas, bisa melihat dunia yang lain. Bayangkan kalau terkungkung, terkurung. Bayangkan kalau di dalam namanya perhambaan. Dan dosa tidak akan pernah main-main, Bapak Ibu. Dosa tidak akan pernah main-main. Kalau burung masih enak, bisa disiul-siulin, masih dibilang bagus. Tetapi kalau dosa, tidak akan pernah main-main. Menjadi hamba dosa benar-benar sungguh yang namanya akan membawa kepada kita kebinasaan. Dan Kristus datang telah memerdekakan kita. Ini bukan satu hal yang main-main. Karena apa? Tuhan datang, Tuhan tebus kita dengan darahnya yang mahal. Sama-sama kita buka dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Apa yang firman Tuhan tulis kepada kita? 1 Korintus pasal 7. Ayat 23. Firman Tuhan bilang begini, karena kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Telah dibayar lunas dengan apa? Dengan darah Kristus. Kristus memerdekakan kita. Kita ini dibeli loh Bapak Ibu. Kita ini dibeli. Berarti sesuatu yang dibeli punya sesuatu harga. Hati-hati. Banyak orang merasa dirinya tidak berharga. Merasa banyak dirinya yang namanya sudah tidak bermanfaat lagi. Sesungguhnya diri kita punya harga. Bukan berarti harga diri, tapi diri kita berharga di mata Tuhan. Jika diri kita, hidup manusia tidak berharga di mata Tuhan, iblis nggak mau rebut kita. Iblis nggak mau ambil nyawa kita. Iblis tidak mau membinasakan kita. Iblis tidak ingin mencuri. Andai kata emas lebih berharga daripada manusia, oh ya, iblis ambil aja emas. Iblis kumpulin aja emas. Tetapi emas tidak berharga bagi dia. Roh kita berharga. Jiwa kita berharga. Juga termasuk tubuh kita berharga. Oleh sebab itu dia dengan giat ingin membinasakan kita. Hari ini kita dengar dan kita baca. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tidak dicicil Bapak Ibu, tetapi lunas dibayar. Oleh sebab itu ketika Kristus telah memerdekakan kita, tidak ada pilihan lain,
Tidak ada yang namanya negosiasi lain. Ayo, kita adalah orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Dan saya mau sampaikan di sini, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Artinya pasti lain di sini. Karena manusia ini adalah daging. Keinginan daging akan membawa kita kepada maut. Jangan lagi kita menjadi hamba dari tubuh dosa ini. Tetapi saya percaya kita diberi kekuatan. Senantiasa selalu, Tuhan, saya sudah dimerdekakan. Tuhan, saya sudah dilepaskan. Saya harus menghargai yang namanya kemerdekaan ini. Saya harus menghargai namanya hidup ini. Dan saya percaya Tuhan yang kuatkan dan teguhkan kita. Dan kita juga menjumpai di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ingat, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh yang namanya kuk perhambaan. Berdiri teguh. Beberapa minggu yang lalu kita dengar khotbah Pak Hosea Indrajaya. Sebuah bangunan yang bisa tinggi, bangunan yang kokoh, pasti punya pondasi yang kuat. Dan hari ini kita juga sudah tahu bahwa pondasi itu adalah pondasi Kristus sendiri, kita bisa dibangun di atasnya. Tetapi perhatikan, untuk yang namanya urusan berdiri teguh, mari kita pelajari sama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk buka di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, apa yang Alkitab tulis dan Alkitab minta kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, kita akan mendapatkan yang namanya berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah, satu paket Bapak Ibu. Ya, di dalam satu paket. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita nonton siaran Olimpiade belakang ini ada yang namanya tinju. Ya, ada yang namanya tinju. Saya nggak jelasin kelas-kelasnya tinju, tetapi ketika orang mulai bertinju, dia saling pukul, ya. Tetapi bukan hanya sekedar memukul, tetapi dia harus bisa mempertahankan. Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai keasikan mukul sehingga pertahanan lengah. Saya pernah ngelihat kalau sekarang teknologinya udah maju banget. Orang dipukul pos begitu ya, cepat dan pos tiba-tiba dia melek, pas dia melek tiba-tiba udah dipukul aja. Tetapi ada yang namanya siaran ulang. Ada yang namanya siaran ulang dan itu bisa di slow motion. Begitu dia dipukul, pukulan itu pas mau mendarat ke muka orang itu sebenarnya dia bisa ngelihat Bapak Ibu. Tetapi karena kecepatan itu dia tidak bisa menghindar. Begitu orang itu terpukul, pas begitu ya. Nah, bicara mukanya bakal yang namanya kegeser begitulah, kurang lebih ya. Dia bisa tahan atau tidak. Kalau pukulan itu tidak telak Bapak Ibu, dia tidak akan mengabaikan. Tetapi jika pukulan itu telak, itu bisa mengakibatkan seorang petinju sehebat apapun bisa goyah, bisa pusing. Kalau di film-film kartun, ini keluar bintang, ada keluar burung di sini putar-putar ya. Kenapa? Dia benjol. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan sudah bilang kepada kita, berdiri teguh, jangan goyah. Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini kita bisa dimerdekakan, dibebaskan. Oke. Tetapi ingat, iblis tidak tinggal di sini loh. Iblis tidak akan diam. Yang namanya kesukaran masih ada loh di depan sana. Ketika kita tidak berdiri teguh dan jangan goyah, ini dia hati-hati. Bisa saja kita ke depannya goyah.
kena namanya badai, kena namanya cobaan, kena namanya himpitan, segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi sekali lagi firman Tuhan bilang ini, berdiri teguh, jangan goyah. Dan satu lagi yang di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, giat selalu. 1 Korintus 15 ayat 58 dibilang ini, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Kata giat selalu membuat kita senantiasa ada yang dinamanya satu giat selalu begini Bapak Ibu. Ketika kita mulai melakukan secara kontinu itu bagus. Coba saya lihat, oke, baik, masih koneksi masih oke ya. Jadi giat selalu ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Sekarang bayangkan, andai kata saya adalah seorang yang suka main futsal, senang hobi main futsal, tetapi karena pandemi tidak bisa main futsal bareng-bareng lagi. Saya tidak boleh kagetan Bapak Ibu, tiba-tiba langsung main futsal. Kenapa? Itu berbahaya. Karena apa? Tubuh kita ini sudah yang namanya pelan-pelan sudah tenang. Tetapi ketika kita masuk ke dalam olahraga yang beatnya kencang, itu hati-hati. Ya, bisa bahaya Bapak Ibu. Maka itu perlu diimbangi. Lebih baik apa? Olahraga yang rutin. Kata giat selalu adalah apa? Melakukan pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan supaya kita terkoneksi kepada surga. Jangan begini Bapak Ibu. Oke, saya mau olahraga hari ini, tetapi olahraga forsir. Sampai secapek-capeknya, buang, yang penting apa? Keluar keringat, yang penting apa? Badannya langsing, yang penting apa? Terbakar kalori. Tetapi besok sudah tidak pernah melakukan lagi. Besok tidak melakukan lagi. Tidur lagi, makan lagi, selonjoran lagi, rebahan lagi. Dan tiba-tiba kepikir, kemarin melihat teman-teman pada lagi olahraga lagi. Itu tidak akan pernah baik. Ayo hari ini tetap giat selalu. Saya mau menggarisbawahi kalau ketika kita berdiri teguh dan jangan goyah, jangan mau dilaksanakan perhambaan, saya garis bawahi giat selalu ini loh. Jangan sampai kita senang baca firman Tuhan, baca terus, tapi besok-besoknya libur. Kenapa? Saya udah makan firman Tuhan. Saya udah kenyang, Pak Pendeta. Kenapa? Kemarin saya baca 3 fatsal. Ayo, sama-sama berdiri teguh, itu yang namanya satu rangkaian. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu. Kita bisa kita bisa berdiri teguh, kita bisa tidak goyah. Oke, bagus, puji Tuhan. Tetapi ketika kita tidak giat selalu di dalam pelayanan ini, kita tidak terkoneksi dengan surga. Bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sungguh-sungguh yang Tuhan mau supaya kita selalu merdeka di dalam Kristus dan kita senantiasa mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dari yang namanya berdiri teguh, dari yang namanya jangan goyah dan giat selalu. Perhatikan, yang terakhirnya adalah jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi ada upahnya. Termasuk dengan kemerdekaan, ada upahnya. Setiap apa yang kita lakukan, ada upahnya. Dan hari ini, saya percaya, Jemaat GBI Mangga Besar atau siapapun yang menyaksikan acara ini, ya, Tuhan memberkati Anda. Dimanapun Anda berada, ayo, jangan mau lagi balik ke belakang, jangan lagi mau lagi jadi orang-orang tertawan, tetapi Anda harus menjadi orang yang bebas. Jangan lagi menjadi orang-orang yang namanya tidak mengalami pertumbuhan rohani. Jangan lagi menjadi orang-orang yang meninggalkan kasih karunia Tuhan. Ayo perhatikan dengan baik. Jangan sampai engkau meninggalkan kasih karunia Tuhan dan engkau melepaskan yang namanya kasih karunia Tuhan dan engkau tukarkan. Perhatikan dengan saya omongan saya sekali lagi. Jangan sampai engkau menukarkan yang namanya keselamatanmu. Jangan sampai engkau menukarkan yang namanya keselamatan. Kristus telah menyelamatkan engkau. Kristus telah membayar engkau dengan lunas. Kristus telah memberikan nyawanya untuk dirimu. Jangan engkau tukar lagi. Amin. Sampai di sini firman Tuhannya.
Tapi kita punya tanggung jawab yang besar. Satu kali kelak kita pertanggungjawabkan itu di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh kemerdekaan Engkau berikan kepada